Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Hukum ke-8 mengatakan jangan mencuri. Nah, berarti Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa ada hak kepemilikan di dalam hidup kita manusia. Dan mencuri adalah melanggar hak tersebut. Nah, namun Bapak Ibu Saudara, seringkali kita melihat perihal hak kepemilikan itu hanya dari sudut pandang kita manusia. Kita merasa, manusia memang sudah sewajarnya memiliki sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau begitu kita melupakan satu hal mendasar yang penting. Sebenarnya kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu itu adalah milik Allah. Kenapa? Karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Mazmur 89 ayat 12 berkata, "Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya engkaulah yang mendasarkannya." Jadi segala sesuatu dalam dunia ini adalah milik Allah. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah yang memiliki segalanya itu memberikan hak kepemilikan kepada kita, manusia ciptaannya. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa Allah. Allah memiliki sesuatu, kita ciptaannya juga dipercaya untuk memiliki sesuatu, namun dengan derajat yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat seperti yang dikatakan oleh Kejadian 1 ayat 29 yang berkata begini, "Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu." Sejak semula segala sesuatu itu milik Allah, Bapak Ibu Saudara. Dan Allah sendiri berinisiatif memberikan itu kepada manusia. Allah memberikan hak kepemilikan kepada manusia. Nah, dengan begitu kita bisa menyadari bahwa mencuri itu adalah melanggar hak yang Allah berikan tersebut. Dan untuk memahami kita, untuk lebih memahami mencuri dengan lebih sederhana, mari kita lihat definisinya. Katekismus pendek Westminster mendefinisikan mencuri dengan dua hal, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mencuri itu berarti mendapatkan sesuatu yang tidak diberikan kepada kita sebagai hadiah ataupun pemberian. Dan yang kedua adalah kita mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Nah, dengan dua definisi ini Bapak Ibu Saudara, saya kira kita tidak akan kesulitan memahami definisi yang pertama. Misalnya kita secara diam-diam mengambil barang milik orang lain, maka jelas itu mencuri, kita tahu begitu. Tetapi saya kira definisi kedua itu lebih jarang kita perhatikan, yaitu mendapatkan sesuatu dengan tanpa usaha. Nah, misalnya katekismus pendek itu memberikan contoh tentang perjudian, Bapak Ibu Saudara. Perjudian juga merupakan mencuri. Kenapa? Karena perjudian itu adalah kumpulan orang yang sedang ingin mengambil hak milik orang lain. Nah, tetapi caranya tidak mau langsung. Caranya menggunakan sistem permainan probabilitas. Sehingga nanti mereka bisa mendapatkan sesuatu. Mendapatkan sesuatunya juga dengan tanpa usaha. Karena perjudian melanggar kedua definisi itu, maka perjudian juga bisa dianggap sebagai mencuri. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan selain itu, masih ada contoh-contoh yang diberikan oleh katekismus kita. Misalnya, bentuk-bentuk mencuri yang lain itu adalah begini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, malas itu juga merupakan aksi pencurian. Kenapa? Karena misalnya begini, dalam pekerjaan kita harusnya kerja di dalam kurun waktu tertentu. Tetapi di dalam kurun waktu itu kita memilih untuk mengabaikan pekerjaan kita. Setelah kita mengabaikan pekerjaan kita, kita masih pula mengharapkan upah, begitu ya. Nah, upah itu diberikan dengan perjanjian kerja, bukan Bapak Ibu Saudara. Bila kita mendapatkan upah tapi kita tidak mengerjakan bagian kita, maka malas itu menjadi juga bentuk lain dari mencuri. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita lihat bentuk lainnya. Menyia-nyiakan itu juga merupakan bentuk lain dari mencuri. Di dalam kehidupan kita ada banyak sumber daya dalam hidup ini, begitu ya. Entah di dalam konteks besar sumber daya alam begitu, atau mungkin dalam konteks pekerjaan kita. Ada sumber daya. Dan sejumlah sumber daya itu dipercayakan kepada kita untuk kita kelola. Tuhan mempercayakan itu kepada manusia untuk dikelola, tetapi manusia tidak mengelolanya dengan baik. Kita menghambur-hamburkan uang, tenaga, waktu, dan sumber-sumber daya lainnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghambur-hamburkan sumber-sumber daya itu, maka itu juga merupakan bentuk pencurian. Kenapa?
Karena kita perlu sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Dan kita dipercayakan untuk mengelola itu, tetapi kita hamburkannya. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara, menipu itu juga merupakan bentuk lain dari mencuri. Karena menipu itu berarti memanfaatkan kelemahan atau memanfaatkan ketidaktahuan orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka miliki, gitu ya. Misalnya untuk mendapatkan sejumlah uang, seharusnya seseorang itu bekerja dan dia kemudian mendapatkan hasil pekerjaannya. Nah, tetapi seorang penipu itu mencari siasat agar dapat mendapatkan hasil tanpa kerja. Tapi yang dia usahakan adalah mengambil hasil kerja orang lain dengan siasat. Nah, oleh karena itu menipu itu juga termasuk daripada mencuri. Nah, Bapak Ibu Saudara, masih banyak lagi bentuk lain saya kira yang ada di sekitar kita. Tetapi kiranya kita awas dengan perihal mencuri dalam hidup kita. Bila kita bahas semua bentuk, maka itu hanya akan melebarkan hukum. Yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana kita mengobati perbuatan mencuri ini, Bapak Ibu Saudara. Untuk mengobati perbuatan mencuri, maka kita perlu kembali melihat pada apa yang baik dan pada apa yang benar, agar itu mengarahkan hidup kita. Kita perlu sadar bahwa kita ini pada dasarnya adalah hamba-hambanya Kristus. Kepada kita Tuhan telah mempercayakan hak kepemilikan pribadi dan tujuannya itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita perlu terus sadar bahwa apa yang kita miliki itu bukan semata-mata untuk kita. Kita perlu sadar apa yang orang lain miliki itu bukan untuk kita rebut atau kita ambil, tetapi itu semua kita kelola, kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena sama seperti Kolose 3 ayat 23 sampai 24 yang berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima warisan yang menjadi upahmu. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Bapak Ibu Saudara, demikian katekismus kita minggu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk hidup sebagai hamba-hamba Kristus yang tidak mencuri. Saya undang setiap kita untuk berdiri.